Ya, selamat malam semuanya. Ya, malam ini kita lanjutkan terkait dengan pembelajaran di retreat meditasi selama 7 hari ini. Ini yang ke-5 ya, rasanya ya. Yang kelima dan hari kelima. Betul ya? Oke. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan praktek meditasi Vipassana yang disampaikan oleh Mahasi Sayadaw, itu cara praktek dari mulai duduk, terkait dengan pencatatan jalan, terutama juga aktivitas sehari-hari, kemudian juga bagaimana menyikapi rasa sakit, dan juga yang paling penting adalah bagaimana kita bisa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini adalah saya uraikan mengenai terutama pengenalan dari 4 kebenaran mulia. Ya, jadi kita praktek meditasi Vipassana ini tujuannya untuk apa? Gitu kan? Tujuannya adalah sebetulnya untuk melihat 4 kebenaran mulia. Secara ringkas, 4 kebenaran mulia yang dimaksud itu adalah tentang penderitaan kan? Kebenaran mulia tentang penderitaan yang pertama, yang kedua adalah sebab penderitaannya, kemudian yang ketiga itu adalah akhir daripada penderitaan, yang keempat itu adalah jalan menuju lenyapnya penderitaan. Nah, hari ini kita bahas 2 bagian. Hari ini kita bahas 1 bagian. Yang nomor 1. Nah, besok akan lebih banyak materinya, maka kita bahas nomor 2, 3, dan 4. Ya, jadi hari ini kita akan coba mengerti apa yang dikatakan sebagai penderitaan. Begitu kan? Nah, ini saya mulai dengan satu uraian mengenai sebuah grafik. Ini ada sebuah pohon ya. Kita pernah lihat pohon ya sebelumnya ya. Kalau kita melihat sebuah pohon, itu yang paling tampak jelas dari kejauhan itu bagian apa dari pohon tersebut? Daun ya. Daunnya rimbun, warnanya hijau, dari jauh dia kelihatan. Oh, ini pohon ini. Kalau warnanya kuning, oh ini pohon ini. Ya kan? Bahkan kita nggak tahu akarnya, nggak tahu batangnya, kita bisa tahu, oh ini pohon ini. Ya. Nah, itu digambarkan bahwasanya kalau di dalam kehidupan kita itu seperti kotoran batin yang kasar. Itu adalah kotoran batin berupa ucapan dan juga kotoran batin berupa tindakan jasmani kita. Nah, zaman sekarang itu orang nggak harus tatap muka dengan kita, nggak harus melihat kita secara langsung, kita bisa dinilai sama orang, oh ini ucapannya jelek, oh ini tindakannya jelek. Jadi kita nggak harus dilihat dengan dekat dengan orang lain. Tapi kalaupun dengan dekat seperti ini, kita juga bisa melihat, oh orang ini tindakannya negatif, ucapannya negatif. Contohnya apa? Kita membunuh, mencuri, berzina, mabuk-mabukan, dan juga berbohong. Maka kalau 5 hal ini dilanggar, Pancasila Buddhis, maka itu kan kita langsung bisa menilai, oh ini orang jahat. Apa yang jahat? Ya misalnya dia pembunuh, pencuri, dan sebagainya. Nah, zaman sekarang kita sudah nggak butuh tatap muka lagi. Kadang-kadang kita bisa menilai orang yang jauh di belahan dunia yang lain hanya lewat sosial media. Ya kan? Misalnya dia pukuli orang tuanya atau orang tuanya ditelantarkan, kemudian direkam sama orang lain. Langsung viral. Kita nggak kenal siapa dia sebelumnya, tapi dari ucapan dan juga tindakan jasmaninya kita langsung bisa tahu, ini orang jahat. Betul ya? Nah, itu bisa diatasi dengan yang namanya kita praktek yang namanya sila. Dari Jalan Mulia Berunsur 8, itu ada 3 bagian yang merupakan bagian daripada moralitas. Nah, dia bisa dipangkas daunnya dengan kita praktek moralitas. Nah, kalau kita ingat ajaran Buddha, jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran kan. Nah, maka kita dengan praktek sila, itu maka kita bisa berhasil untuk menjadi orang yang tidak jahat. Jangan berbuat jahat. Nah, gimana kita berucap yang benar, tidak berbohong, tidak memfitnah, berkata-kata kasar, omong kosong. Makanya selama kita retreat meditasi, 4 ucapan ini tidak dilakukan. Betul ya? Kemudian perbuatan yang benar seperti apa? Perbuatan yang benar ya artinya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak mabuk-mabukan. Maka di dalam retreat ini,
Tidak ada satu bagian pun yang kita langgar. Maka yang ucapan dan perbuatan yang benar secara moralitas, dari jauh orang ketika lihat orang meditasi, sudah langsung bisa tahu, oh dia nggak akan membunuh. Makanya aman kan, duduknya dekat-dekatan kan aman kan ya. Tapi coba nggak meditasi, mungkin takut, taruh handphone di sebelahnya takut. Wah jangan-jangan nanti saya pejamkan mata langsung dicuri. Nah itu karena kita apa? Dalam keseharian tidak ada jaminan kita praktek moralitas. Tapi di dalam kondisi retreat meditasi kita praktek ucapan dan perbuatan benar. Mata pencaharian benar itu apa? Apa yang kita lakukan dalam memperoleh sesuatu tidak melanggar ucapan dan juga perbuatan yang benar. Jadi kalau misalnya menipu, korupsi, kemudian menipu orang, kemudian juga misalnya kalau jualannya berbohong misalnya, produknya jelek dibilangnya bagus. Nah di dalam kondisi kita retreat seperti ini, maka moralitas itu otomatis sudah dilaksanakan. Nah maka dia sifatnya adalah pasif sebetulnya. Begitu Anda datang ke sini, Anda ikuti semua aturan dan betul-betul praktek, maka daun yang ada tadi dari pikiran kita itu sudah dipotong total. Tapi kalau Anda besok selesai, lusa misalnya selesai ya, kita selesai gitu ya, keluar gerbang, wah dia muncul lagi daun-daunnya. Berpotensi untuk gosip, fitnah, kata kasar, ya kan? Kemudian berbohong kah, atau sila yang lainnya terlanggar. Berpotensi. Makanya di sini kondisi yang aman. Mungkin bagi Anda di tempat yang kok sepi ya, nggak ada musik, nggak ada apa gitu ya. Tapi ini tempat yang aman bagi kita untuk tidak melanggar sila. Betul kan? Nah maka itu sama kita artinya kita jangan berbuat jahat. Kita tidak berbuat jahat. Maka kalau kita praktek ini, kita sudah menjadi 33% sebagai seorang Buddhis. Dari 100%. Kenapa? Karena kilesa, daun ketika dipotong, maka dia masih akan kelihatan yang namanya batangnya itu. Batang dan rantingnya kelihatan. Itu ada namanya niwarana. Niwarana itu rintangan batin. Rintangan batin. Nah batang ini, dia sudah tidak bisa lagi diatasi dengan moralitas. Karena dia levelnya bukan ucapan dan bukan tindakan jasmani kita. Tapi dia levelnya mental, pikiran. Hari ini, Anda dan kita semua mungkin adalah orang yang tidak jahat. Tapi belum tentu baik. Ya kan? Duduk sebelahan, siapa tahu, aduh pengen saya jitak nih kepalanya nih. Tapi dalam hati ngomongnya, aduh kok dia menjengkelkan ya, banting-banting alas duduk melulu. Kan berisik, saya lagi meditasi. Wah pengen saya jitak nih. Nah itu, makanya dia munculnya tuh di dalam pikiran seseorang. Nah ini nggak ada jaminan orang yang tidak jahat itu dia pasti baik. Nah dia bisa diatasi batang ini. Itu kalau kita dalam keadaan meditatif. Gimana sih cara kita mengetahui kita orang yang belum baik? Gampang. Duduk aja. Duduk meditasi. Baru 10 menit, baru 5 menit langsung muncul pikirannya negatif-negatif. Ingin ke sana, ingin ke sini, ingin pulang gitu kan. Sakit muncul, tidak suka. Kemudian ada suara berisik, aduh ini nggak nyaman. Terus tiba-tiba dalam keseharian orangnya sangat energik. Nggak pernah kelihatan capek. Tiba-tiba pas meditasi, ngantuk lagi. Dia baru kelihatan kalau kita dalam keadaan tenang. Kotoran batin dalam pikiran kita tuh baru kelihatan kalau kita tenang. Kemudian apa? Kebanyakan energi, berpikir mulu, akan datang, yang sudah lewat, kita pikirkan terus. Sama keraguan-raguan. Nah kita refleksikan, dalam kita lagi meditasi, 5-5-nya udah nggak ada belum? Kalau 5-5-nya sudah tidak ada, baru kita menjadi orang yang sepenuhnya baik. Nah maka dia harus dikembangkan melalui apa? Melalui samadhi. Samadhi. Nah samadhi dalam Jalan Mulia Berusaha 8 dia ada 3 bagian. Daya upaya benar. Daya upaya benar nih begini memahaminya. Apa yang buruk dalam diri kita yang belum muncul jangan dimunculkan. Apa yang buruk yang sudah muncul jangan dikembangkan. Kalau bisa diatasi. Apa yang baik yang belum muncul dimunculkan. Apa yang baik yang sudah muncul dimatangkan. Jadi artinya
Kalau dalam meditasi, kan ngantuk belum muncul. Baru duduk mengamati nafas masuk keluar, dia kan belum muncul. Jangan sengaja dimunculkan. Meditasi enak banget nih, siang-siang habis makan, tidur aja lah. Itu sama tidak mengembangkan daya upaya yang benar. Ya kan? Kemudian apa? Apa yang buruk, yang sudah muncul, jangan dikembangkan, kalau bisa diatasi. Bagaimana maksudnya? Ya kan kita tahu nih, lagi duduk meditasi pikirannya nggak bisa diam, mengembara terus, ngoeng-ngoeng gelisah, ngantuknya dominan. Ya kita harus kembangkan daya upaya benar kita. Kalau duduk nggak bisa, sudah rileks nggak bisa, kita jalan. Jalan nggak bisa, ya berdiri. Berdiri nggak bisa, ya lakukan berbagai macam apa yang buat kita jadi rileks. Nah itu daya upaya yang benar. Nah daya upaya yang benar yang belum muncul yang baik bagaimana? Ya misalnya kita belum terbiasa mengembangkan konsentrasi yang mendalam. Ya mulai sekarang itu dikembangkan. Angkat, dorong, letak, jalan. Angkat, dorong, letak ketika duduk, nafas diperhatikan. Awalnya dia belum muncul baik itu, konsentrasi yang baik seperti itu. Tapi kita berusaha munculkan. Nah kalau dia sudah muncul, kita matangkan sampai betul-betul mendalam. Maka hanya dengan cara seperti itu kita selalu mengamati kotoran batin kita dan juga hal-hal yang baik dalam diri kita, maka nanti daya upaya benar bisa diatasi. Maka nanti nafsu, benci, ngantuk malas, gelisah, penyesalan, kemudian yang terakhir keraguan-raguan, dia bisa ditekan. Nah kita kalau dalam keadaan meditasi, mengembangkan perhatian benar pada keluar masuknya nafas, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, muncul konsentrasi benar, terus menerus pada nafas. Di momen itu, si rintangan batin itu ditekan. Di saat yang bersamaan artinya, dari sebuah pohon tadi yang daunnya sudah tidak ada, sekarang batangnya dipotong saat bermeditasi. Tapi keluar dari meditasinya, batangnya muncul lagi. Paham ya? Nah sekarang, kita tahu bahwa yang namanya konsentrasi itu sama seperti menambah kebajikan. Begitu kita melakukan meditasi, apa yang muncul? Konsentrasi, keyakinan, semangat, penuh perhatian penuh. Dan yang terakhir ada sebetulnya yang penting, cinta kasih. Kelembutan itu muncul dalam diri kita. Dalam mengamati nafas, penuh dengan cinta kasih, kelembutan. Nafas dengan rileks, jalan dengan pelan, itu cinta kasih tuh. Ya kan? Makan dengan perlahan, jalan dengan hati-hati. Itu bentuk cinta kasih. Nah, kemudian badannya capek, dirilekskan. Nah, itu bentuk cinta kasih, kelembutan. Itu dia berkembang. Maka di sini dikatakan, tambahlah kebajikan. Karena begitu kita melakukan konsentrasi, meditasi, atau dalam pengembangan seperti ini, mental, maka dia akan terus-menerus tuh, hal-hal yang baik itu berkembang. Yang tadi saya sebutkan, yang baik-baiknya. Nah nanti kalau si batangnya sudah hilang, kira-kira apa yang masih tersisa dari sebuah pohon? Akar. Batangnya kan di level pikiran. Akarnya nggak kelihatan. Ini yang kalau kita nggak lihat dengan kebijaksanaan, dengan panya atau vipassana, dia nggak bisa dicabut. Makanya kita sering mendengar ya, ada orang yang pendiam, tiba-tiba seminggu kemudian istrinya diceraikan dan dibunuh. Itu karena di momen-momen tertentu dia batang dan daunnya nggak kelihatan, tapi dia masih punya akar. Yang begitu dipicu, dikasih air, dikasih pupuk, langsung dia lebat. Dan bisa terjadi kejahatan semacam seperti itu. Nah kenapa? Karena kita nih manusia, dalam praktik pengembangan spiritual kan kita bisa amati ya. Kotoran batin kita tuh ada yang paling halus namanya. Disebut sebagai anusaya. Anusaya itu adalah kecenderungan laten. Dia terkubur di bawah dalam hati kita, terkubur dalam pikiran kita yang paling dalam. Maka dia dikatakan pikiran bawah sadar. Dia pikiran bawah sadar. Kadang-kadang kita dalam keseharian sebetulnya bisa melihat dia, tapi kita kurang jeli. Contohnya, kalau lagi ngantri, tiba-tiba ada yang menyela gitu kan, menyelak gitu kan. Kita lemah, kita nggak marah ngomong jelek, enggak. Tapi dalam hati, kurang ajar nih orang. Itu kotoran batin yang halus, yang ketika dia muncul bahkan kita nggak sadari.
Tapi dalam praktek vipassana, kotoran batin bahkan yang paling kecil, kita bisa lihat. Begitu kaki diangkat, muncul pikiran mengembara. Diam dulu, amati pikiran, balik lagi. Itu kita menangkap, kita punya apa? Kecenderungan laten. Kita menangkap. Makanya kalau ada orang tertentu di dalam keseharian, bukan orang tertentu, kebanyakan orang dalam keseharian, begitu dia marah, terus ada yang ngasih tahu, kok kamu marah-marah ya? Apa jawabnya dia? Enggak, saya nggak marah. Memang sih orangnya kayak gini kok. Kamu aja yang nggak ngerti saya. Bahkan sudah dikasih tahu sama orang lain, dia masih nggak menyadarinya. Kenapa? Karena itu kotoran batin yang laten. Laten sekali dia. Nah, kita harus melihat dia dengan penuh kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan seperti apa? Kan ada 3 jenis ya kebijaksanaan ya. Dengan kita belajar atau mendengar seperti sekarang. Dengan membaca gitu kan. Yang kedua, dengan kita kontemplasi, merenungkan apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, kita renungkan. Yang ketiga itu adalah bhawana. Kita lakukan pengembangan semacam begini. Baru kita punya kebijaksanaan komplit. Sebetulnya Anda bisa peroleh kebijaksanaan. Saya kasih slide-nya semua ke Anda. Anda langsung bisa mengerti semua tentang vipassana, bahkan seluruh tentang meditasi. Slide-nya saya kasih semua. Tapi itu hanya levelnya di bagian yang pertama doang. Dari membaca dan mendengar atau melihat. Paling banter itu yang nomor 2. Direnungkan, kira-kira ini benar nggak ya? Oh ya benar. Oke, saya nggak lakukan. Tapi dia belum bisa melihat secara langsung. Ketika kaki diangkat, dorong letak, ada kotoran batin yang muncul. Ada unsur-unsur yang perlu diamati. Begitu duduk, ada ketegangan, kegelisahan, kecemasan, kekhawatiran, ketidaknyamanan. Ternyata yang di teori-teori itu, yang saya baca ketika duduk tidak nyaman, itu baru saya rasakan sekarang. Begitu saya melakukan meditasi. Oh, Bante-Bante yang sering ceramah di wihara, yang sering ngomong, hati-hati loh ya, kebencian itu bisa muncul dalam bentuk yang paling halus. Rasa sakit muncul di pantat, lagi meditasi, langsung kita pindah posisi. Sebelum kita melakukan pengembangan batin semacam begini, kita nggak percaya. Itu mau saya juga tahu. Masa iya sih saya benci dengan kayak gitu doang. Tapi buktinya begitu duduk sekarang, jangankan pantatnya sakit, baru seperti ditowel aja. Udah gelisah. Baru kita tahu, ternyata itu ya kotoran batin saya yang paling laten tuh seperti itu ya. Nah, barulah kita bisa memahami dia dengan pengembangan langsung. Ya, maka kalau kebijaksanaan bisa diperoleh hanya dengan membaca dan mendengar, semua mahasiswa STAB sudah mencapai pencerahan semua, ya kan? Iya, bahkan itu hanya teorinya doang. Dan bahkan kita dengar-dengar cerita, oh iya ya dia kehilangan yang dicinta ya, dia menderita ya anicca lah. Tapi begitu kita, jangankan ditinggal dengan yang dicinta, datang ke sini aja ditinggal dengan HP-nya, tidak ketemu anaknya, menderita banget ya. Saya kayaknya nyesel dari ikut retret ini. Menderita sekali. Nah, baru kita sadar, ternyata nggak semudah yang di teori yang diungkapkan. Ya. Nah, maka kita praktek jalan mulia berunsur 8 dari moral, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Itu adalah kita mempraktekkan yang namanya 3 ajaran Buddha tadi. Jangan berbuat jahat, tambah kebajikan, sucikan hati dan pikiran. Nah, di bagian samadhi, itu kita mempraktekkan samatha. Di bagian panya, kebijaksanaan, kita mempraktekkan vipassana. Jadi samatha dan vipassana dalam praktek meditasi, mau dia dibalik-balik, tetap dia harus dipraktekkan keduanya. Ada yang ngomong misalnya, saya hanya praktek vipassana. Ya terserah, nanti juga ada samathanya. Gimana samathanya? Kan kita kan duduk meditasi, ngamati nafas masuk, keluar, muncul sakit. Kita renungkan sakit. Nah, begitu mengamati sakit itu kan ada ketenangan di situ. Itu samatha. Dia muncul penerimaan karena dia punya kebijaksanaan. Sementara orang yang meditasi, samatha dulu nih, ketenangan dulu baru kebijaksanaan. Ya udah dia perhatikan nafas terus menerus sampai dia tercerap batinnya, baru keluar dari jhana. Nah, dia praktek vipassana lagi seperti kita. Panas, dingin, muncul, lenyap. Jadi kedua-duanya harus dipraktekkan. Nggak ada yang di skip.
Kalau samatha doang, nggak bisa mencapai pencerahan. Vipassana doang, nggak bisa mencapai pencerahan. Harus dua-duanya. Makanya saya ditanya sama panitia, ini nanti tekniknya apa? Tekniknya samatha vipassana. Karena bagi saya semuanya harus dipraktekkan. Mau yang vipassana dulu atau yang samatha dulu, kedua-duanya harus dipraktekkan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke filosofinya untuk memahami 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia yang pertama itu adalah kebenaran mulia tentang penderitaan. Nah, kita harus tahu makna daripada penderitaan itu apa. Kita lihat dari sini nanti. Ini saya ada gambar. Kalau ditanya siapakah yang melihat, kira-kira jawabannya apa? Yang bisa dikatakan yang sepenuhnya bisa mewakili. Yang sepenuhnya bisa mewakili itu adalah kesadaran mata. Jadi siapa yang melihat? Ya, kesadaran mata yang melihat. Ya. Nah, kita harus pahami bahwa kalau kita melihat, itu faktornya banyak. Ada mata yang sehat, ya kan? Ada orang punya mata, tapi dia nggak punya sensitivitasnya. Pupil matanya hilang misalnya, atau rusak. Maka dia nggak bisa melihat. Kemudian ada objek penglihatan, selalu ada 4 ya. Ini matanya, ini objeknya, ini mediumnya. Ya, dan ini adalah batinnya, pikirannya, perhatiannya. Jadi, kalau ada objek di situ misalnya, kita punya mata, tapi ruangan ini tidak ada cahaya sama sekali. Gelap. Ada nggak pengalaman melihat objek tersebut? Nggak ada ya? Nah, lagi. Ada mata yang sehat, ada objeknya yang terjangkau oleh mata, ada bentuk dan warnanya, kuning seperti itu misalnya. Ada warnanya, kemudian juga ada cahayanya, terang seperti ini. Kira-kira kalau tidak ada perhatian ke arah sana dan diperhatikan terus-menerus, ada nggak pengalaman melihat benda itu? Hah? Nggak ada. Makanya kan kadang-kadang ada orang ya, dia lagi duduk, bengong. Matanya sehat, objeknya ada, cahayanya ada, tapi pikirannya nggak di situ. Pikirannya lagi bengong. Sama kayak kita lagi meditasi kan? Ada hidungnya, sentuhan jasmani kan, indera penyentuhan ada kan di hidung kan, ada nafas masuk keluar, ada mediumnya juga kan, masuk keluar, tapi pikirannya tidak pada di hidung. Bisa nggak kita memperhatikan nafas? Nggak bisa, karena pikirannya bukan pada objek nafas, sedang memikirkan yang lain. Nah, kita pahami bahwa kita di dalam satu proses daripada batin dan jasmani, dalam proses melihat, dia harus selalu ada 4 ini. Ya, setiap daripada proses batin dan jasmani. Oke? Nah, kita kalau mengetahui manusia itu terdiri dari apa sih? Terdiri dari 2 hal. Batin atau nama dan juga rupa atau jasmani. Jadi kita manusia kalau dijabarkan lebih luas lagi, itu ada jasmani 1 ya, yang merah ini sendiri, yang 4 dari 2 sampai 5 dari perasaan, persepsi, bentuk pikiran dan kesadaran itu masukin dalam kategori yang batin, yang atas, biru. Nah, kalau kita belajar, kita kan mulai mengenali nih. Ketika diangkat, dorong, letak, angkat, dorong, letak, kan kita mulai memahami ada 4 unsur kan? Dari yang kemarin dibilang air, lengketnya, api, panas dan dinginnya, tanah, berat dan kasar dan ringan dan halusnya. Kemudian apalagi angin, mendorong dan menopang. Nah, ini kita mulai mengenali 4 dari 28 jenis rupa. Ini sepele, ya kan? Tapi kita berusaha mengenali lagi secara langsung apa sih yang dikatakan sebagai 4 jenis rupa itu. Kita memahami dari karakteristik dan sifatnya dia. Kita mulai melihat lagi. Jadi tujuannya kita vipassana untuk melihat bahwa kita tuh betul-betul hanya terdiri dari 4 materi unsur pokok. Yang mana kita bisa hadir seperti sekarang jadi manusia. 4 unsur pokok ini bergabung di seluruh tubuh kita. 4 unsur pokok bergabung, muncul sensitivitas mata dan mata kita. 4 unsur pokok lain bergabung, muncul jadi telinga dan sensitivitas telinga. Sampai 5 indera yang lainnya. Begitu juga objeknya. Objek yang kita lihat, kipas angin, layar seperti ini semuanya adalah sama seperti diri kita, 4 unsur.
4 unsur. Sama kan? Layar ini bisa terbentuk seperti ini karena apa? Ada airnya, unsur tanahnya, unsur angin, dan unsur api. Kalau di zoom, ini kan dia ada rongga-rongganya kan? Nah, maka kita ini berusaha untuk mengenali 28 jenis rupa. Dari kita praktek vipassana, itu setidaknya ada 18 jenis rupa yang bisa diperhatikan. Yang 10 lagi, itu dia tidak memiliki sifat yang terlalu jelas. Makanya sulit diperhatikan. Nanti kalau Anda belajar Abhidhamma, ini bisa dipelajari. Yang kemudian kedua, perasaan. Nah, perasaan ini ada 3 bagian. Perasaan apa aja? Senang, tidak senang, biasa-biasa aja. Netral atau biasa-biasa aja. Nah, perasaan senang dan tidak senang ada yang jasmani dan ada yang batin. Kalau yang jasmani gimana? Lagi duduk, badannya ringan. Nah, itu perasaan nyaman secara jasmani. Kalau batin gimana? Kalau lagi meditasi, tiba-tiba ingat memori-memori yang menyenangkan. Happy nih. Begitu juga sebaliknya. Kalau lagi duduk, pantatnya pegel. Nah, itu tidak nyaman secara jasmani. Batin juga begitu. Nah, sebetulnya dia cuma satu. Ya, dari 6 indera kita, sebetulnya dia cuma satu. Tapi dia muncul berganti-gantian. Jadi nggak bisa bersamaan ya. Perasaan senang dan tidak senang, dia tidak bisa bersamaan. Perasaan senang dengan netral, dia tidak bisa bersamaan. Dia cuma satu. Maka di sini disebutkannya cuma satu. Ya. Nah, tetapi yang bagian persepsi ini juga cuma satu. Jadi indera kita ini kan sanya ini kan persepsi adalah ingatan juga, memori kita juga. Tapi dalam keadaan sadar seperti ini nih kita mengkognisi, mencerna objek kita apa, menangkap objek. Nah, dia ada 6 indera. Di saat ini setidaknya ada berapa indera kita yang aktif? Mata melihat ke depan, telinga dengar suara saya, terus hidung. Hidung ngapain? Mencium. Oke, tapi kan kayaknya nggak terlalu aktif ya? Nggak terlalu ya? Lidah enggak ya? Lagi nggak makan kan? Tubuh jasmani, kenapa? Karena dia pantatnya bersentuhan dengan alas duduk. Tubuh jasmani. Ya kan? Dia lagi bersentuhan dengan alas duduk. Kemudian yang terakhir adalah indera pikiran. Indera pikiran kita ini yang dia aktif setiap waktu, setiap saat. Betul ya? Nah, maka dia dikatakan juga sebagai satu doang sebetulnya. Tapi karena dia setiap momen berganti-ganti, sekarang lagi lihat saya, ini muncul apa? Kognisi tentang mata. Sambil mendengar saya, muncul tentang suara saya, dicerna. Dan seterusnya. Persepsi, kita mempersepsikan sesuatu. Ya, kita mempersepsikan sesuatu. Mata, di saat momen ini, itu kan sedang mencerna apa yang di depan kan, dan di slide kan. Nah, begitu melihat saya, begitu melihat slide juga, itu 2 objek yang beda. Tapi dia bisa bahkan dilihat dengan secara cepat. Dari sini langsung ke situ, langsung ke sini, langsung ke situ. Itu proses pikiran tuh cepat sekali, berganti. Dan sadar nggak, di dalam waktu yang bersamaan ini, persepsi kita seakan-akan menangkap 2 hal sekaligus. Objek mata dan suara di telinga. Kita ingat ya, satu fenomena tidak boleh muncul yang berbeda dalam waktu bersamaan. Jadi kalau mata sendiri, telinga sendiri. Berarti kalau Anda bisa melihat saya terus-menerus dan sambil mendengar saya terus-menerus, berarti itu dia berjuta-juta kali dia muncul dan lenyap berganti-ganti. Ya kan? Dia berganti-ganti kan? Terus ini mata, ini telinga, ini mata, ini telinga, ini mata, ini telinga, terus menerus ganti-ganti terus. Sambil kadang-kadang kita rasakan pantat yang sakit, pikiran mengembara. Bayangkan itu 4 hal bisa bekerja sekaligus, dan itu memproses datanya cepat sekali. Ya. Nah, kalau Anda misalnya bingung gimana cara kerjanya persepsi, begini. Coba pejamkan mata, kita pejamkan mata. Kita bayangkan, sekarang saya ajak Anda ke hutan, di mana hutan tersebut di sebelahnya, di tempat kita duduk ini, itu ada sungai, airnya mengalir deras, dan hutan tersebut adalah hutan jati, pohonnya besar-besar, daunnya juga besar-besar, dan lebat sekali. Oke, buka mata.
Ada gambar pohon jatinya nggak? Di pikiran ada gambar pohon jatinya? Ada sungainya nggak? Ada suara sungainya nggak? Ada nggak? Itu kita mempersepsikan dalam bentuk visual di pikiran kita. Kenapa kita bisa langsung seperti ada sungai, pohon, dan juga yang lainnya? Karena kita pernah melihat. Nah, sekarang pejamkan mata lagi. Ya, sekarang kita pejamkan mata. Bayangkan sekarang kita sedang berada di galaksi Bima Sakti. Oke, buka mata. Ada nggak? Nggak ada ya? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Karena kita nggak punya pengalaman di situ. Kenapa bisa muncul tadi ya, seperti ada film gitu? Karena kita pernah nonton film. Makanya memori kita itu semuanya tuh sudah ditumpuk jadi satu. Begitu kita melihat sesuatu, kita langsung jadi tahu. Makanya begitu Anda melihat, ini apa? Langsung tahu, mikrofon. Tapi kalau ada orang dari jauh belahan dunia lain yang nggak pernah lihat mikrofon, ditanya, ini apa? Dia bilang perong. Kenapa? Karena data di pikirannya belum ada. Nah kita, karena menumpuk pikiran itu begitu banyak dalam keseharian, maka begitu melihat sesuatu, mendengar sesuatu, membedakan ini warna, ini bentuk, kita langsung tahu. Bahkan perpaduan dari warna dan bentuk, Anda langsung tahu. Ya, nih saya tanya langsung ya. Cepat nih ya jawabnya ya. Ini apa? Handphone. Laptop. Kenapa handphone? Ya, kalau saya menanti ini pengertian saya itu handphone. Tapi kan laptop ya? Pengertian. Tapi laptop kan? Oke. Kemudian ini apa? Termos air, tumbler, apa? Isi air panas. Macam-macam. Isi air panas. Macam-macam. Jadi persepsi kita itu berdasarkan pada apa yang pernah kita pelajari. Betul kan? Makanya karena Anda sudah 5 hari, 4 hari di sini, begitu saya ngomong angkat, dorong, letak, Anda langsung ngerti. Kalau tadi yang dengarkan yang di sini, mas-masnya, begitu kita ngomong angkat, dorong, letak, dia bingung. Apa ya? Angkat, dorong, letak itu. Paham ya? Itu persepsi kita main begitu cepat. Dia memproses datanya tuh, ngambil data dari pikiran kita tuh cepat sekali. Makanya kita sudah seperti otomatis bergeraknya. Nah bahayanya kalau dia nggak punya kesadaran, dia bergerak sendiri. Makanya seperti ada orang yang bilang, oh saya kalau lagi naik motor, motornya bisa jalan sendiri, saya bahkan melamun dia udah nyampe rumah tiba-tiba. Ya itu muscle memory kan, itu juga bawah sadar. Tapi kalau itu dilakukan setiap hari, bahaya. Ya kan? Bahaya kan? Bahaya. Nah, itu dia munculnya cuma satu bagian pikiran. Perasaan dan persepsi itu cuma satu. Dalam setiap kita mempersepsikan apapun, dia munculnya cuma satu. Nah, kemudian ini adalah bagian daripada kelompok sangkara. Sangkara itu bentuk-bentuk pikiran. Totalnya itu ada 50 bagian. Jadi begini, simpelnya adalah begini. Dari 50 bagian ini, ya, itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang netral. Yang netral, dia bisa muncul kapan saja. Bersama yang baik atau bersama yang buruk. Tapi pikiran yang baik dari 50 jenis ini tidak mungkin muncul bersamaan dengan yang buruk. Ya, jadi kita meditasi, kita lagi tenang, kemudian berubah muncul kebencian, itu dua bentuk yang berbeda. Dia tidak bisa muncul bersamaan. Contoh lainnya misalnya seorang ibu sayang banget sama anaknya. Tapi saking sayangnya, anaknya melakukan kesalahan, dipukul. Dan ibunya masih ngomong, aduh, saya pukul kamu karena saya sayang sama kamu. Padahal itu dua bentuk fenomena pikiran yang berbeda. Yang satu itu sayang karena cinta kasihnya, yang satu mukul karena kebencian, karena greget. Nah maka kita tuh berusaha dalam meditasi ini mengenali mereka semua. Yang baik mana, yang buruk mana, yang netral mana. Nah kita mengenali dengan apa? Dengan sifatnya mereka. Seperti apa yang kita lihat ya, ketika duduk gelisah, oh ya dia mati gelisah, gelisah. Ketika duduk dia mati tenang, tenang, tenang. Begitu duduk ingat sesuatu, dia amati, oh serakah, serakah. Itu membantu kita mengenali 50 bagian daripada bentuk-bentuk pikiran ini. Dan yang terakhir,
Ini bisa dilihat kesadaran kita totalnya ada 89 atau 121. Banyak sekali ya. Banyak sekali, tapi sebetulnya dia cuma satu. Kan tadi kan ingat ya, kesadaran mata, kesadaran telinga, dia muncul satu persatu. Berganti-gantian kan? Jadi di satu momen dia cuma satu. Tapi dia bisa menjadi banyak begini, bervariatif dari pagi sampai malam. Itu dikarenakan 50 bentuk pikiran, dikarenakan perasaan, dikarenakan persepsi yang beragam. Kalau persepsi seseorang itu pernah melihat pagoda dan dia senang, atau melihat wihara dia senang, maka bentuk pikiran yang muncul apa? Bentuk pikiran yang baik. Tapi orang sebelahnya nggak pernah ke wihara dan dia tidak suka dengan wihara, bentuk pikiran yang muncul apa? Negatif. Jadi dua orang yang berbeda melihat satu objek yang sama, responnya bisa beda. Dikarenakan ada perasaan, ada persepsi, ada bentuk-bentuk pikiran. Maka kesadarannya bukan satu yang sama, menjadi beda. Yang ini kesadaran yang baik, yang ini kesadaran yang buruk. Paham ya? Jadi manusia itu terdiri dari dua dan dibedakan menjadi 5 agregat kehidupan. 5 kelompok kehidupan. Jasmani, kemudian perasaan, feelings, yang ketiga persepsi, yang keempat bentuk-bentuk pikiran, dan kelima kesadaran. Nah, saya jelaskan gini ya. Ini unsur tanah dari jasmani kita terlebih dulu. Kita pahami bahwa unsur tanah itu terdiri dari 20 jenis. Kalau dihitung dari rambut kepala sampai ke bagian kotoran, tinja, itu ada 20 jenis. Rambut kepala, bulu badan, kuku, gigi, kulit, daging, urat, tulang, sumsum, ginjal, jantung, hati, sekat rongga dada, limpa, paru-paru, di total ada 20. Nah, kenapa itu disebutkan? Karena dia masuk dalam kategori unsur tanahnya dominan. Ya, karena dia bentuknya padat. Nah, maka dia unsur tanahnya dominan. Nah, tetapi kita lihat unsur air itu terdiri dari 12. Maka manusia itu terdiri dari 32 bagian tubuh. Kalau yang tanahnya adalah 20, yang airnya 12. Air apa aja? Dari cairan empedu, dahak, nanah, darah, keringat, lemak, air mata, minyak, ludah, ingus, cairan sendi, air kencing, totalnya 12. Nah, kita melihat mereka semua, kalau satu persatu, ternyata manusia itu asuba, menjijikan. Bahwa badan kita ini, yang dimana ada kulit, ternyata kulit itu cuma untuk menampung kotoran di dalamnya. Ya, dalamnya apa ya ini? Kotoran-kotoran ini. Bener nggak? Kalau pagi kan keluar tuh ya. Air mata, kemudian beleknya, kemudian kotoran di hidung, kotoran dari mulut. Kalau nggak dibersihkan, baunya luar biasa. Nah, itu sifat menjijikannya. Nah, unsur api itu apa? Ini unsur api, apa yang ada dengan seseorang yang menjadi hangat, menua, dan terhabiskan. Contohnya rambut kita jadi memutih. Bukan kita ya, Anda. Saya masih hitam. Rambut kita memutih, kukunya menjadi memanjang, kemudian kulitnya jadi keriput, itu karena unsur api. Dia panas. Makanya kalau kehidupan kita tuh selalu panas, lebih cepat ubanan. Habis ubanan botak. Ya, bukan hanya marah, berpikir keras. Bekerja terlalu keras, unsur panas dominan di bagian kepala, makin cepat matang dia. Ya. Nah, maka apa yang dimakan, diminum itu berpengaruh. Makanya selama kita di sini makanannya vegetarian, cenderung kan enak dicerna, mudah dicerna. Maka badan rasanya lebih nyaman untuk ketika buang air besar, buang air kecil atas apa yang dimakan dan diminum. Tapi nanti balik ke dalam kehidupan sehari-hari, makanannya random, daging, campur-campur yang lainnya, sulit dicerna. Dan unsur apinya pasti berbeda dengan yang saat ini. Maka cenderung badan kita sekarang ya hangat gitu ya, nggak panas banget gitu kan, hangat cenderung sejuk. Unsur udara ini ada 6 bagian ya, udara yang ke atas, ke bawah, di perut, yang kita amati kembung-kembis perut itu ada udaranya, makanya dia bisa bergerak. Kemudian dalam usus, terutama orang-orang yang sudah lanjut usia ya, kalau buang air besarnya sulit, itu udara dalam ususnya itu sudah mulai tidak optimal. Ya, makanya kalau kita sering latihan meditasi, nafas masuk keluar, pencernaannya bagus, sampai tua kita bisa bagus pencernaannya. Kemudian yang kelima, udara yang mengalir di seluruh bagian tubuh, yaitu di sendi-sendi kita.
Kemudian yang keenam, nafas masuk dan keluar. Jadi udara dalam tubuh itu beda-beda. Nah, jadi kita tuh manusia, ya, itu terdiri dari 4 unsur materi dan 4 unsur batin. Kita pengen mengenali ini aja dalam vipassana. Pengen mengenali dia. Oh, ini materi, ini batin. Batin jenis apa? Oh, ini perasaan. Oh, ini ingatan. Oh, selain ingatan ini adalah bentuk pikiran. Selain bentuk pikiran, oh ini kesadaran. Kita tuh vipassana meditasi tujuannya ujung-ujungnya cuma lihat mereka. Yang sebetulnya kita sudah ketemu setiap hari kan. Tapi karena kita nggak perhatikan, maka tidak ada insight, tidak ada pengetahuan apapun yang kita peroleh. Nafas juga nggak ada. Kalau kita jasmani ada, tidak ada batin, ya meninggal dong, nggak ada nafas lagi. Tapi yang menjaga kita tetap hidup kan ini, kesadaran. Karena ada kesadaran, makanya tetap ada nafas masuk keluar. Ya kan? Nah, nafas masuk keluar sebetulnya juga ada perasaan, tapi kita nggak perhatikan. Begitu kita tahu ini nafas masuk, ini nafas keluar, itu ada persepsi. Begitu ada nafas masuk keluar, ada persepsi, kemudian kita perhatikan, masuk keluar, munculkan pikiran yang baik, itu ada bentuk-bentuk pikiran. Jadi selama kita masih bernafas, batin masih selalu ada. Saya nggak tahu sekarang kematian dalam dunia medis, dia udah lebih canggih gitu ya. Dia bisa lihat dari batang otaknya sudah mati atau belum. Makanya orang zaman dulu banyak yang sudah dikubur, tapi dia sebenarnya belum mati batinnya. Masih dalam kondisi koma atau bagaimana. Tapi karena nggak ada alatnya, nggak ada teknologinya, dikubur aja langsung. Ya kan? Kalau zaman sekarang udah meninggal masih ditungguin kadang-kadang. Dipakaikan alat kan? Oh iya, supaya nanti kalau dia keluar apa? Napasnya ada gitu ya. Oh gitu ya. Dari telinga juga kayaknya saya pernah lihat ya. Telinga sama hidung ya. Sejarahnya supaya itu tahu masih hidup atau enggak gitu ya. Oke, jadi ini kita manusia seperti ini. Nah, jadi saya mau memberikan ini. Saya nggak punya botol. Itu botol sebetulnya ada. Jadi begini. Consciousness kita, kesadaran ini, itu tuh seperti air putih. Air bening ya. Paham ya? Air bening ya. Kemudian cetasika, faktor-faktor batinnya, itu yang terdiri dari perasaan, persepsi, dan bentuk-bentuk pikiran yang totalnya ada 52. Perasaan 1, persepsi 1, bentuk-bentuk pikiran 50. Totalnya 52. Ini awalnya kesadaran kita tuh cuma 1, bening, air bening. Kesadaran melihat, kesadaran mendengar. Tapi begitu kita melihat objek yang kita anggap senang, muncullah perasaan menyenangkan. Betul ya? Karena menyenangkan dan kita punya persepsi di masa lalu, itu yang saya sukai. Muncullah persepsi yang menyukai. Karena dia muncul persepsi menyukai, maka mengondisikan bentuk-bentuk pikiran yang muncul. Pikiran yang apa? Melekat, serakah. Sehingga air yang bening tadi begitu dicampur dengan berbagai macam faktor batin ini, dia jadi berwarna. Kita anggaplah yang baik warnanya biru. Satu momen selesai. Momen berikutnya, ternyata barang yang dicintainya rusak. Apa kalau rusak? Perasaan tidak menyenangkan muncul. Rasa ingin marah muncul, gitu kan ya? Dan akhirnya bentuk kebencian muncul dalam batinnya. Muncullah air berwarna yang berbeda. Tadi biru, sekarang merah. Nah, airnya yang berwarna-warna ini totalnya ada 89 dan 121. Tapi karena kita masih di alam yang seperti ini, manusia, dan kita banyakkan hidupnya dalam keseharian, sebetulnya yang dominan muncul tuh hanya yang baik dan yang buruk. Kesadaran jana, kesadaran adi duniawi mencapai kesucian, itu jarang kita rasakan. Atau bahkan belum kita rasakan. Nah, nanti kita lihat di sini. Ya, nanti ada prosesnya. Nah, ini di sini 52 dia berperan banyak sehingga menjadi 89 dan 121. Tapi dari 89 itu sebetulnya yang bekerja aktif itu cuma sekitar 30-an. 20-an. 8 yang baik, 12 yang buruk. Yang mana filsafika ya? Ya, dari 20 yang sering muncul, yang sering muncul adalah yang buruk. 12. Jadi dari pagi sampai malam, kan kita bisa lihat ya, kesadaran kita ketika duduk, kalau nggak gelisah benci, kalau nggak benci serakah. Berarti yang 12 itu aku salah cita-cita. Yang 12 itu aku salah cita, kesadaran batin yang buruk, bukan cetasika. Cetasikanya ada 13. Ya. 13. Cetasikanya ada 14 yang buruk. Jadi di dalam
air yang tadi berwarna itu kan ada bubuk kopinya. Nah, bubuk kopi itu isinya yang baik atau yang buruk dan yang netral. Nah, di dalam bubuk-bubuk itu ada 14 bagian yang buruk, 25 yang baik, 13 yang netral. Yang netral dia selalu ikut. Karena dia untuk menyertai kesadaran kita ketika mendengar, melihat, dan seterusnya. Nah, nanti kapan-kapan makanya kalau kita retretnya panjang, kita bisa belajar sampai sana. Ya. Nah, dari kita pagi sampai malam, yang dominan, yang muncul itu kebanyakan yang buruk. Kalau nggak serakah, benci, dan gelisah, dan sebagainya. Memunculkan yang baik, sulit. Ya kan? Memunculkan yang baik, sulit. Harus momennya pas. Cinta kasih kah? Kasih sayang, berdana, berucap yang baik, berucap yang benar, kemudian membantu orang. Itu sulit dilakukan. Tapi kalau buruk, nggak perlu apa-apa, langsung kita pikir aja yang jelek. Oh iya, jadi berbuat baik itu sebagai sebab. Kemudian kita mau membuat dia menjadi akibat, dia harus berikan kondisi yang baik-baik juga. Kalau habis berbuat baik, berdana ke Bante atau ke wihara, tapi sepanjang hari ngomongin orang. Gimana mau berbuah? Ya kan? Kondisi yang buruk yang dimunculkan, yang baiknya nggak bisa panen jadinya, nggak bisa muncul. Bener nggak? Nah, misalnya hari ini kita dapat yang negatif nih, dapat musibah, tapi kita kondisikan terus yang baik-baik, maka buah-buah sebab-sebab yang lampau yang baik-baik dia bisa muncul. Makanya kadang-kadang kita habis kecurian, tapi kita tetap positif, tetap bantu orang. Besok tiba-tiba ada yang nolong kita. Itu kondisi. Tapi kita habis kecurian, kita marah-marah. Kurang ajar memang ini yang curi barang saya. Terus marah-marah sepanjang hari. Yang mau bantu kita kabur, takut. Karena takut dimarahi atau dituduh sebagai pencurinya. Maka kondisi itu yang harus kita kondisikan setiap waktu, setiap saat. Nah, dalam meditasi ini kan kita memberikan kondisi yang baik terus-menerus. Ini bisa dipahami ya. Jadi yang satu air berwarna bening itu, dia berubah-ubah setiap waktu, setiap saat. Nah, maka kita meditasi itu melihat ketika kaki diangkat, didorong, diletakkan, warna apa yang muncul dalam pikiran kita. Yang baik atau yang buruk. Begitu kita duduk, mengamati nafas masuk keluar, warna apa yang muncul dalam pikiran kita? Yang baik atau yang buruk? Itu kita tangkap dia. Jadi tujuan meditasi vipassana kita menangkap, membaca kita punya pikiran. Membaca kita punya jasmani dan membaca kita punya pikiran. Jadi membaca diri sendiri kita praktek vipassana itu. Contoh dalam keseharian atau sejak dari saya kecil, saya orangnya sukanya marah-marah. Ya sudah, nanti dia bisa terrefleksi dalam ketika duduk meditasi. Begitu duduk, panas sedikit, langsung marah. Ini bisa nggak sih pakai AC nih? Nah, marah dia. Kemudian dalam keseharian misalnya, orangnya kalau melakukan sesuatu terburu-buru. Harus cepat, semuanya harus bisa, cepat. Kalau nggak cepat, saya nggak mau. Akhirnya di sini, jalannya pelan-pelan. Nah, begitu jalan pelan-pelan, muncul dalam hatinya, ini ngapain sih jalan pelan-pelan? Kayak nggak penting sekali ini. Bisa marah dia. Nah, itu sebenarnya kenapa bisa muncul? Itu adalah sebetulnya yang dalam keseharian tapi nggak terperhatikan. Nah, maka begitu kita tenang, nah kita membaca diri kita sendiri. Ternyata saya yang sudah 49 tahun ini ternyata suka marah-marah. Ternyata saya yang dulunya dibilang orangnya jahat-jahat gitu, ternyata ada sisi baiknya saya. Jadi kita membaca kita punya pikiran. Termasuk jasmani kita juga. Kita duduk, pantatnya sakit. Jangan-jangan saya skoliosis. Tulangnya bengkok. Kok duduknya nggak nyaman ya? Tapi dalam keseharian dia nggak terperhatikan. Begitu kita duduk nggak nyaman, kita langsung berpikir, jangan-jangan saya skoliosis. Nah, dipastikan, oh iya ya kok nggak nyaman ya? Kok sesak dadanya ya begitu duduk tegak ya? Nah, itu kita membaca kita punya jasmani. Kaki duduk, kok sakit melulu ya? Wah, ini berarti nih kaki saya kenapa nih? Itu kita membaca. Kita punya jasmani. Dan dalam keadaan tenang, mereka menunjukkan wajahnya sebagaimana adanya.
Makanya kan praktek vipassana itu kan melihat sebagaimana adanya kan. Yaitu melihat sebagaimana adanya diri kita. Yang baik, yang buruk, atau yang netral. Bisa dipahami ya? Masih bisa diikuti ya? Nah ini pertanyaannya tadi. Di mana karmanya itu dibentuk? Kalau kita udah muncul kebencian. Nah ini saya jelaskan prosesnya. Jadi begini, ini 5 kelompok kehidupan kita. Jasmani, perasaan, kemudian apa? Persepsi, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Dia mulainya dari sini, ya. Jasmani, 4 materi pokok. Tanah, air, angin, dan api, dia membentuk organ-organ tubuh kita. Yang tadi ada 32. Nah, begitu dia terbentuk, jadilah kita sebagai manusia yang punya 6 organ tubuh. 6 indera kita. Ya, kita lengkap nih. Ya kan? Ini lengkap ya. Itu ada mata, telinga, hidung, lidah, kulit, dan juga pikiran. Oke? Nah, begitu kita hidup, ini bukan hanya kita yang hidup, orang lain juga hidup dan benda lain juga ada. Jadi ini adalah materi 4 unsur yang internal, mereka yang eksternal. Jadi ada materi internal dan eksternal. Nah, biasanya materi internal dengan materi eksternal begitu bertumbukan, boom, terjadi yang namanya kontak. Muncul yang namanya kesadaran melihat, kesadaran mendengar, kesadaran mencium. Yang tadi 4 saya sebutkan. Begitu begitu indera internal bertemu dengan objek kita, dia akan bertumbukan, memunculkan kesadaran. Maka di sini dia menjadi tahu. Nah, begitu kita kontak, akan muncul apa biasanya? Perasaan. Begitu melihat, senang atau tidak senang? Atau biasa-biasa aja? Kalau terhadap yang kita sukai, senang. Yang tidak kita sukai, tidak menyenangkan. Yang kita belum tahu apa-apa, biasa-biasa aja. Nanti, perasaan ini, apapun jenis perasaannya, itu diolah di bagian persepsi kita. Dicek semuanya, diperiksa. Ini bentuk seperti ini, dengan perasaan seperti ini, kira-kira ini apa? Diperiksa sama batin kita itu. Bayangkan, itu cepat sekali dia meriksanya kan? Cepat sekali. Nah nanti, begitu diperiksa, kita langsung bisa punya keputusan. Oke, saya akan putuskan, akan saya respon dengan cara apa? Dengan yang baik atau yang buruk? Disinilah bentuk-bentuk pikiran terjadi. Dari sebuah stimulus atau rangsangan kita merespon dia. Dan di situ disebut sebagai karma dibentuk secara pikiran. Jadi kalau kita melihat sesuatu, objeknya kan netral ya. Objeknya netral. Jadi orang yang kita benci pun itu netral objeknya. Kan dia objeknya orang kan, 4 unsur kan. Laptop ini 4 unsur, orang itu juga 4 unsur. Netral. Cuma begitu di persepsi kita, melihat laptop ini dengan melihat orang yang dibenci, persepsinya pasti beda. Benar kan? Nah, begitu mata melihat orang yang tidak disukai, maka bentuk perasaan yang muncul apa? Tidak menyenangkan. Begitu tidak menyenangkan, langsung teringat sesuatu. Kurang ajar, dia yang pernah marah-marahin saya dulu. Maka respon batinnya apa? Pengen marah juga. Akhirnya itu udah karma terbentuk dalam pikiran. Jadi ketidaknyamanan yang di batin tadi, itu masih awalnya masih netral sebetulnya. Tapi begitu kita respon, barulah terjadi karma di situ, secara pikiran. Kalau itu diteruskan, maka jadi bentuk kesadaran. Kesadaran mendengar, kesadaran melihat, kesadaran mencium. Maka dia menjadi ucapan ataupun tindakan jasmani karmanya. Jadi karma ada 3 pintu. Pikiran, ucapan, dan tindakan jasmani. Karma, dia bisa bertemu karena karma. Karma kedua-duanya, dia jadi bertemu. Jadi contoh nih, kita kenapa sekarang berlima doang kumpul di sini? Itu karma. Ada sebab sebelumnya. Ada sebab sebelumnya, bukan ketemu tiba-tiba. Hasil karma. Jadi kita bisa bertemu di sini, ini hasil karma. Hasil karmanya gimana? Yang paling sederhana, Anda memutuskan untuk daftar retreat ini. Saya diputuskan untuk diundang dalam retreat ini. Itu karmanya. Nggak tahu baik atau buruk. Karena siapa tahu saya datang ke sini, tiba-tiba ada yang saya benci. Karma buruk bagi saya yang berbuah. Ya kan? Jadi ini nggak harus baik dan buruk. Tapi kita bertemu di sini, intinya kita ada
perpaduan karma semuanya. Makanya ada orang yang sudah daftar tapi nggak jadi. Karma dia nggak cukup. Apakah yang baiknya atau yang buruknya nggak cukup. Ini ada orang datang, cuk. Nah ini hasil karma saya. Hasil karma saya ketemu dia. Begitu saya lihat dia, tidak senang. Nah tidak senang dipersepsikan dalam pikiran saya. Karena dia orang yang tidak saya sukai. Maka muncul dalam bentuk respon batin kita, reaksi kita. Ingin marah-marah. Itu karma yang baru. Secara pikiran. Dilampiaskan dalam bentuk kesadaran, maka itu terjadi ucapan dan juga tindakan jasmani. Karma yang baru. Berarti harus disadari ya bahwa yang kita lihat Harus disadari. menyenangkan tidak menyenangkan nggak usah direspon. Nggak usah direspon. Makanya begitu kita duduk, kan sakit pantatnya. Itu karma. Karena kita duduknya nggak betul. Ya kan? Kalau kita duduknya betul, itu juga karma. Makanya nyaman. Nah, terhadap yang duduknya tidak nyaman, kan sakit pantatnya. Feelingnya kan sakit. Dipersepsikan, oh ini rasa sakit. Diresponnya bagaimana nih? Nah, kita putuskan. Karena kita udah punya pembelajaran, oh kalau rasa sakit muncul, amati, sakit. Yang tadinya karmanya harusnya negatif, jadi positif. Gampang ya, nggak usah merespon ya. Gak usah merespon. Tunggu dulu. Maksudnya ada yang perlu direspon, ada yang perlu nggak direspon. Kalau dalam praktek vipassana semua nggak direspon. Ya kan? Cuma diamati doang kan? Tapi dalam keseharian mungkin ada yang perlu direspon. Contohnya ada orang datang kepada kita, dia marah-marah, minta penjelasan kita, ya harus kita respon, bukan diabaikan. Masa dia marah-marah, dia minta penjelasan kepada kita catat. Ya tambah marah dia. Jadi harus direspon kadang-kadang. Kita makanya punya wisdom kebijaksanaan. Ini perlu ditanggapi atau diabaikan. Nah, maka dia nanti membentuk karma secara pikiran dan karma secara tindakan jasmani. Jadi hidup kita dari pagi sampai malam, ini berputar 5 ini doang. Muter terus. Di alam dewa juga begini terus. Muter terus dia. Kalau di alam dewa berarti tubuh jasmaninya kebanyakan ya sudah 4 unsur dan juga ada batin gitu kan ya. Perasaan yang dominan itu adalah perasaan yang menyenangkan. Nah tinggal si dewanya berpikir, saya mau menikmati doang atau mau berlatih. Kalau menikmati doang ya udah, bentuk pikirannya karma yang negatif, serakah, benci. Pada saat merespon ini, pikiran menyenangkan juga udah karma baru ya. Karma baru. Jadi begitu dia udah nyampe sini, ini karma baru. Hah? Kan dapat duit nih, terus kita senang gitu, itu udah kilesa baru ya. Kilesa baru. Serakah. Biasa aja ya. Iya, jadi dapat duitnya itu hasil karma yang baik. Yang jelek artinya kamu nipu orang. Enggak, duit yang baik. Tentu tuh kalau senang itu. Oh iya, euforianya berlebihan, dia bagian keserakahan jadinya. Bagian dari keserakahan. Jadi kita kan dapat duit nih. Dapat duit kan? Nah, kita menerima uangnya itu. Nah, perasaan yang muncul senang. Nah, kita persepsikannya gimana? Nanti muncul respon yang seperti apa? Wah, saya belum punya uang sebegini banyak dulunya nih. Wah, saya simpan. Nah, itu beda lagi ceritanya ya. Yang menunjukkan bahwa itu ya bukan. Gimana? Saya dapat duit, kan simpan. Itu nggak menunjukkan. Ya enggak, ya orang punya kita kok. Tapi kalau disimpan, betul-betul nggak digunakan sama sekali, kemudian juga pelit kepada orang lain, itu karma yang lain. Jadi kalau kita dapat uang, ya punya kita. Punya kita. Jadi terimalah, masa dibuang. Tapi nanti, begitu kita menggunakan uang itu, apa yang muncul? Apakah dia menjadi serakah, menjadi sangat mendambakan, sangat dia menjaga, atau dia justru berbagi kepada orang lain? Karma yang lain. Pada saat mendapatkan itu senang itu nggak masalah. Ya wajar lah, wajar. Ya nanti kan senangnya kan di sini kan perasaan senang, ya kan? Nah kita mainkan di sini, oh ya saya mendapatkan ini, ya karena memang ini adalah hasil perbuatan saya. Ya udah dicatat aja, diamati aja. Nanti muncul, ya sudah diterima dengan perasaan yang biasa-biasa aja, relax, ya kan?
nanti ya udah karmanya juga karma bukan yang negatif, karma yang netral. Makanya ada orang ketemu dapat duit berapapun banyaknya dia netral, karena dia merasa saya udah pernah dapat ini kok, dan seterusnya. Tapi ada orang yang dapat duit happy-nya minta ampun. Ada orang yang dapat duit bencinya minta ampun, duit korupsi. Kan takut diciduk kan dia, duit korupsi. Nah maka ini 5 ini aja kita hidup dalam keseharian terus menerus. Maka kita meditasi itu tujuannya adalah untuk melihat ini, melihat dia dari waktu ke waktu yang berubah terus menerus, bukan yang lain. Ya, bukan untuk punya intuisi, bukan. Intuisi itu bonus saja. Tujuan kita meditasi ya untuk melihat mereka ini, yang dari waktu ke waktu dia berubah terus. Dia sudah ada dalam keseharian, tapi kita tidak memperhatikan. Yang mana? Ini. Ini indranya. Ya pasti sama, tapi ini indranya di awal. Ya, pikiran. Ya. Jadi kan semuanya kan pikiran kan? Ini kan jasmani kan? Nah, jasmani kan 5 yang pertama, pikiran 1 yang terakhir. Oke ya, lanjut ya. Nah, maka kita tuh sebetulnya dalam meditasi ini pengen lihat yang ada tuh cuma 3 kelompok ini doang, yang di total ada 18. Ini objek. Ya kan? Dari pagi sampai malam kelihatan kan? Mendengar kan? Melihat pemandangan, suara, bebauan, rasa, sentuhan, dan juga objek pikiran kan? Ada terus kan ya? Kemudian ada sensor matanya kan kita? Sensor telinga. Nah begitu mereka 2 ini bertemu, ini dan ini, jadilah kesadaran mata. Nah kita tuh pengen melihat mereka tuh cuma sekedar proses melihat, proses mendengar, yang masih murni, yang belum kita respon. Maka nih vipassana ini kita menerima hasil karma nih banyak sekali, tapi kita nggak tergulung dengan mereka. Nah dalam keseharian kita menerima hasil karma juga banyak, tapi kita seringnya tergulung dengan mereka. Maka nih vipassana ini seperti mengosongkan ladang yang sebelumnya. Jadi kita sudah panen, sudah tanam di kehidupan lampau. Begitu kita sedang panen, kita nggak lekati. Jadi itu seperti mengosongkan ladang yang sebelumnya dan tidak menanam ladang yang baru. Berarti itu menerima dulu ya. Semua pasti menerima. Semua pasti menerima. Seperti Anda bisa ketemu saya sekarang, bisa dengerin ini. Ya karena saya kan diundang tadi kan saya bilang kan, tapi Anda punya karma. Mungkin dulu Anda pernah belajar ini juga, meskipun bukan dari saya. Bahkan Anda bisa mengerti ini, berarti Anda juga dulu punya pengalaman belajar tentang ini juga. Meskipun bukan dari saya. Nah itu karma. Karmanya itu semacam sejenis. Sehingga Anda bisa datang ke tempat retret ini dan punya pembelajaran semacam begini. Potongnya di bagian sangkara itu. Karma yang baru. Ini paham ya? Jadi saya pengen tunjukkan bahwa kehidupan kita itu cuma 6 indera kita yang berubah setiap waktu, setiap saat. Cuma dia diwarnai oleh perasaan, persepsi, dan bentuk-bentuk pikiran yang berbeda-beda. Dia menjadi kesadaran mata yang baik, kesadaran mata yang buruk, kesadaran telinga yang baik, kesadaran telinga yang buruk, dan indera kesadaran yang lain, kesadaran indera yang lainnya. Jadi kalau kita melihat semua ini dalam tanda kutip secara spiritual, jadi apa kita ini? Kosong. Hanya sekedar proses. Kosong kan? Makanya Anda pernah dengar filosofinya Tong Samjong? Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Jadi apapun yang tampak secara 6 indera kita ini, begitu dilihat, kosong, hanya sekedar proses. Itu Tong Samjong ngomongnya kayak gitu doang, tapi dia filosofinya mendalam. Vipassana loh itu. Bukan, dari isi dulu, jangan dibalik. Jadi sesuatu yang ada, begitu dipecah-pecah, kosong. Nah, sekarang dia ngomong lagi, kosong adalah isi. Begitu kita melihat segala sesuatu dalam diri kita ini adalah penuh penderitaan, tidak kekal, kosong,
nggak ada intinya. Mempertahankan kebahagiaan sulit, selalu menderita. Maka kita melihat, kita masih hidup dalam kehidupan sehari-hari, ternyata sesuatu yang kosong ini juga isi. Bahwa orang lain juga menderita dengan cara yang sama seperti saya. Maka dengan orang meditasi vipassana akan muncul apa? Rasa empati, rasa peduli, 4 sifat luhur. Cinta kasih, muncul kasih sayang, simpati, dan batin seimbang. Itu tujuan kita bervipassana, munculkan 4 itu. Jadi bukan setelah meditasi, retreat 10 hari, jadi apatis. Nggak peduli dengan orang. Tugasnya setiap hari gini doang. Ada orang minta bantu, nanti ya, lagi meditasi ya. Padahal orangnya sudah megap-megap. Nanti ya, saya meditasi dulu ya. Maka 4 sifat luhur ini, dia harus berjalan mulai dari yang pertama. Jangan dari yang terakhir. Ini kan kita kan melihat semuanya kan kosong. Batin kita jadi seimbang kan. Tapi kita harus munculkan yang pertama dulu. Cinta kasih, kasih sayang, dan juga simpati. Baru yang terakhir, batin yang seimbang. Karena dalam fenomenanya yang isi, fenomena dunia ini yang isi, semua orang mengalami penderitaan. Yang sama seperti kita. Jadi kalau ada orang yang belum bahagia, kita harapkan semoga dia bahagia. Ada orang yang menderita, kita bantu dia supaya dia bahagia. Ada orang yang berbahagia, kita tahu sulitnya mempertahankan kebahagiaan. Saat saya duduk meditasi, konsentrasi saya sulit dipertahankan. Apalagi dia yang tidak meditasi, sulit pertahankan kebahagiaan. Maka saya turut bahagia. Jangan dibalik dari terakhir. Ada orang menderita, itu karmamu. Semua makhluk pemilik karmanya masing-masing. Ada orang minta pertolongan, saya punya karma saya sendiri, kamu punya karma kamu sendiri. Jadi tidak muncul empati. Ini berbahaya. Ada orang bahagia, keluarga kita bahagia karena ulang tahun. Kemudian karena kita sering meditasi, batin tenang seimbang. Disuruh foto, datar. Ini jadi nggak bersimpati dengan orang lain. Ini berarti meditasinya salah. Karena dia langsung pakai yang keempat. Bukan 1, 2, 3 dulu. Tapi nanti setelah kita tahu semua makhluk itu menderita dan kita tolong, kita munculkan cinta kasih, kasih sayang, kita munculkan simpati. Tapi mereka nggak sesuai dengan harapan kita, munculkan keseimbangan batin. Oh, iyalah. Mungkin dia belum mengerti. Mungkin memang masih karmanya dia. Ya, saya doakan semoga dia berbahagia. Tapi kalaupun gak berbahagia, ya saya sudah melakukan yang terbaik. Itu tujuan kita meditasi. Melihat penderitaan kita sampai sedemikian mendalam, nanti kita refleksikan ke orang lain. Bukan kita melihat penderitaan kita sedemikian mendalam, konsentrasi makin kuat, mengkritisi semua orang banyak. Karena hati-hati loh, kita habis meditasi ini pulang, sensitivitasnya tajam. Melihat orang berdahak aja, bersendawa aja, bisa salah orang itu. Melihat orang lain bernafas aja, rasanya salah bagi kita. Karena saking sensitifnya. Karena selama 7 hari ini kita melihat semua fenomena yang batin, yang buruk, yang baik setiap waktu, setiap saat. Melihat orang lain nanti di luar, bisa semuanya salah. Oh itu salah jadinya. Tidak benar. Karena kita mengerti kita sendiri menderita saat meditasi ini, begitu kita keluar, kita yang meditasi aja menderita, apalagi dia yang gak meditasi. Maka kalau dia bertindak seperti itu, kita munculkan empati. Ya oke lah, saya terima. Dia marah-marah dengan saya, oke lah, saya terima. Karena dia gak ngerti. Kalau kita lihat orang ini melakukan yang salah, kemudian kita menghakimi, wah kamu gak seharusnya begini, gak seharusnya begitu. Itu jadi melenceng dengan tujuannya meditasi sesungguhnya. Ya kan? Oh kamu salah, kamu salah. Ya proses dari batin kita yang penuh penghakiman menuju yang lebih baik. Tapi itu pun kalau dia terbuka. Kadang-kadang ada orang yang gak terbuka sama sekali. Dikasih tahu, dia merasa sudah tahu. Ada kan orang tertentu kan? Habis pulang meditasi dia makin sensitif, makin gampang marah. Dan kalau dikasih tahu, nggak mau terima karena merasa lebih tahu.
Nah kita hati-hati, itu batin kita yang negatif. Si anu saya itu, yang begitu muncul kita nggak merasa. Dibilang proses, ya itu proses. Kita belajar. Tapi kalau nggak berubah-berubah, itu harus diproses dia. Ya kan? Kan setiap waktu harus dikembangkan dia supaya berubah kan. Kalau nggak berubah, nah dia harus diproses. Nah maka kita ini begini, kita kalau meditasi, ini kan mata ketemu dengan objek, muncul kesadaran, melihat dan sebagainya. Muncul perasaan, senang, tidak senang dan sebagainya. Ini persepsi kita sebelum dan sesudah mengikuti vipassana ini berbeda. Kalau nggak berbeda, Anda harus ikut ulang. Ya, dia harus berbeda. Kenapa? Ya kita akan menjadi lebih apa? Lebih hati-hati, waspada. Tadinya kalau muncul perasaan tidak senang, kita akan menjadi apa? Judgment, menghakimi orang lain. Kamu salah, kamu bodoh, dan sebagainya. Kalau sesuatu itu menyenangkan, persepsi kita langsung mengidentifikasi. Ini harus dia apa? Dilekati, dihargai, disenangi, dan seterusnya. Kalau kita nggak meditasi lagi, nggak meditatif, begitu muncul perasaan yang netral, biasa-biasa aja, maka dia akan apa? Menjadi bosan, menjadi marah-marah juga bisa. Tapi kita meditasi, begitu muncul apapun jenis perasaan dari ketika melihat objek, begitu kita berbenturan dengan fenomena apapun, yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu seperti memberikan jeda. Di bagian kita mau menghasilkan karma, kita mau merespon, itu kita jeda. Tunggu dulu. Yang tadinya harusnya marah-marah, komentar yang negatif, akhirnya dia apa? Munculkan perhatian penuh. Diamati batin yang negatif tadi. Dilihat apakah perlu ditanggapi atau diabaikan. Jadi dia punya penerimaan. Penerimaan yang sebelumnya dia belum praktek meditasi, dia nggak bisa menerima itu. Kalau ada orang marah, harus saya balas. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan, harus saya miliki. Sekarang dia berpikir, hati-hati, bisa serakah dan benci. Maka nanti di sini, itu akan setiap momen dia hidup, meskipun dalam keseharian tidak meditasi, dia selalu memunculkan 7 faktor pencerahan. Mulai dari perhatian penuh, kebijaksanaan, kemudian usaha, kemudian kegembiraan, ketenangan, konsentrasi, dan keseimbangan batin. Makanya meskipun tidak dalam keadaan meditasi, dia bisa dalam seperti orang yang meditatif, tenang. Ya latihannya seperti kita sekarang. Untuk mempaus ini kan kita lagi melatih mempaus ini kan. Lagi latihan kan. Begitu kakinya sakit, kita nggak langsung pindah, kita jeda dulu. Kita amati. Kalau kita nggak tahan, baru pindah. Ini kan kita lagi latihan nge-pause kan. Nanti kalau itu bisa di-pause, dan kita muncul mindfulness, perhatian penuh, muncul ini semua 7, maka itu jalan kebebasan. Kita terbebaskan dari penderitaan fisik dan mental di momen itu. Tadinya ketika kaki sakit muncul, harusnya kita marah-marah dan menderita, sekarang kita punya penerimaan. Nggak menderita secara fisik dan mental. Fisiknya mungkin menderita, tapi mentalnya nggak menderita. Bukan nahan, kita memperhatikan seperti kita vipassana hari-hari biasa ini. Kan kita kan memperhatikan sakit kan. Kita amati, tapi sambil dirilekskan, nanti dia reda. Sampai hilang. Kalau nggak hilang, ya berarti apa? Latihan kesabaran lagi. Tapi latihnya mungkin nggak semacam begini. Latihnya ya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ini kan yang kondusif, yang intensif. Kalau di rumah kan nggak kondusif dan intensif. Yang negatif dan yang positif dia bisa datang bersilih berganti dengan cepat. Maka ini kemampuan kita dalam 7 hari ini diasah pisaunya sedemikian tajam. Untuk apa? Untuk menjeda rangsangan yang muncul, kita jeda dulu, jangan direspon dulu. Jadi pisaunya ini untuk menjeda kita punya pikiran, bukan membunuh orang lain. Jadi sensitivitas kita, tajamnya konsentrasi kita, itu untuk menjeda kemarahan yang mungkin muncul, keserakahan yang mungkin muncul. Bukan untuk menggores atau melukai orang lain. Karena tajamnya sama. Itu rasanya waktu menahan itu bisa marah.
Oh iya, makanya kita menahannya bukan sekedar menahan dong. Kan ada tekniknya kan. Ada tekniknya dan ada pikiran baik yang dikembangkan. Ini pikiran-pikiran baiknya yang berkembang. Ya ini kan teori. Kalau prakteknya nanti di rumah masing-masing. Tapi itu jalan kebebasan yang dimaksud dalam meditasi vipassana itu dia seperti itu. Yang tadinya kita harusnya marah-marah, munculnya cinta kasih. Yang tadinya harusnya tidak suka, munculnya belas kasih. Kasih sayang. Yang tadinya harusnya yang tidak suka atau iri hati, munculnya simpati. Yang tadinya harusnya bersedih, nangis karena tidak tercapai, munculnya keseimbangan batin. Jadi 4 sifat luhur Brahma Wihara itu menjadi muncul dalam diri kita. Itu hasil praktek dari orang yang meditasi vipassana. Harus, wajib. Makanya selesai Anda retreat dari sini, ada orang yang butuh bantuan. Setelah Anda pikir-pikir dia butuh untuk dibantu, Anda harus bantu. Bukan apatis, amati. Kalau bantu masih mikir. Kalau yang memunculkan emosi. Ya pelan-pelan. Kayak kita lagi duduk meditasi kan, awalnya nggak bisa menghadapi rasa sakit, lama-lama bisa, terbiasa. Pelan-pelan. Awalnya ketika jalan belum bisa konsentrasi, lama-lama bisa. Ya dalam keseharian gitu. Tadinya kita kalau mau ngomong tuh pasti teriak mulu. Nah sekarang mulai dikurangin. Lama-lama nggak bisa teriak lagi. Kalau saya teriak ini hanya pas sesi ngajar aja. Kalau dalam keseharian saya hampir tidak pernah teriak. Rasanya nggak nyaman di dada itu. Kalau kita teriak kan nggak nyaman kan. Tapi ada orang tertentu yang kalau nggak teriak itu nggak asik gitu. Harus teriak. Padahal ngomongnya baik-baik tapi harus teriak. Nah nanti itu berkurang sedikit demi sedikit. Tuh iya dong, kita kan meditasi maunya ke sana kan, pembebasan kan. Ketenangan dan vipassana tujuannya kan untuk pembebasan dari penderitaan fisik dan mental. Maka kita jalannya sampai sana. Latihnya gimana? Ya latihnya selama 7 hari ini kita latih. Supaya apa? Supaya setiap fenomena yang muncul senang, tidak senang, atau yang biasa-biasa aja, kita jeda dulu. Baru kita respon. Di jeda kita pikir, perlu ditanggapi atau diabaikan? Ditanggapi. Waktunya sudah sesuai belum? Sesuai. Tanggapi. Tidak penting, abaikan. Mudah ya teorinya. Teori gampang, kalau saya senang menjelaskan. Gampang sekali teorinya. Maka nanti kita akan punya, dari kehidupan kita, praktek Dhamma ini tujuannya adalah melihat kehidupan kita itu dengan pandangan yang benar. Oh, jasmani ini dan juga pikiran ini tidak indah. Oh, perasaan ini dan juga jasmani ini penderitaan. Kemudian tidak kekal, anatta, tidak ada diri. Ini kan kita godok dia kan, selama di sini 7 hari kan kita godok terus-menerus. Lama-lama persepsinya kuat, nanti dia bisa memberikan pos atau jeda dengan pengetahuan yang kita punya. Mungkin kadang-kadang kalau ada yang marah-marah, mungkin kadang-kadang masih kita respon. Tapi kita cepat menyadarinya, jangan dilanjutin. Besoknya lagi kita mulai lebih waspada. Kalau ada orang yang marah seperti itu, saya harus lebih sabar. Berikutnya dia nggak marah. Mungkin dalam kondisi yang lain ada kemarahan lain yang dia nggak bisa tahan. Tapi berikutnya dia bisa putuskan, saya harus lebih waspada. Dan seterusnya. Makanya namanya pengembangan mental. Yang namanya pengembangan mental yang baik harus berkembang. Yang buruk harus berkurang. Oh iya dong, kalau meditasi cuma konsentrasi dong mah. Di luar budi sudah banyak. Loba juga sama. Tadinya makan bakmi harusnya 3 mangkok, sekarang 2 mangkok. Mulai kurangin lagi 1 mangkok. Ya kan? Yang tadinya harus kalau liburan tertentu pengennya jalan-jalan. Sekarang berpikirnya jalan-jalan oke, tapi harus retreat juga. Keserakannya mulai berkurang dikit demi sedikit. Dari sesuatu yang sifatnya materi sampai sesuatu yang sifatnya halus. Nanti keserakahan kita itu levelnya bukan hanya materi dan juga jasmani kita. Tapi sampai batin kita dan eksistensi kita untuk lahir lagi. Kan dia kan bertahap kan? Kita belajar melepas materi yang kita punya. Kemudian orang yang kita punya di sekitar kita.
Kemudian tubuh jasmani kita, pikiran kita sendiri, ide-ide apapun kan lama-lama kita tinggalkan juga kan. Kemudian berikutnya tubuh jasmani kita pun kita akan tinggalkan. Tapi selama keinginan kita untuk lahir lagi di tempat-tempat lain belum ditinggalkan, kita masih lahir lagi. Maka sampai Buddhis itu, sampai keinginan untuk lahir lagi pun harus ditinggalkan. Maka keinginan itu, keserakahan, bukan hanya sifatnya pada bakmi yang 3 mangkok tadi, tapi sampai keinginan untuk lahir lagi pun harus ditinggalkan. Nah, seorang arhat, kenapa dia nggak lahir lagi di kehidupan berikutnya? Karena keinginan untuk lahir lagi, eksis di masa mendatang, sudah ditinggalkan. Sampai yang seperti itu. Tujuan ibadah juga ditanyain setiap orang pasti ada yang bingung. Oh iya, kalau dia bingung nanti suruh ikut retret ini. Saya jelasin dari awal lagi. Ya kalau ditanya apa nibbana, ya ini pembebasan ini kan. Pembebasannya bukan hanya secara fisik kita bebas dari alam kematian, tapi mental juga dia bebas. Betul, harus tahu penderitaan dulu. Ini kan seperti kita sekarang kan, lagi belajar kan penderitaan dulu kan. Nah, apa yang disebut sebagai penderitaan, kebenaran mulia tentang penderitaan yang pertama, itu kan lahir penderitaan, tua penderitaan, sakit penderitaan, mati penderitaan, berkumpul dengan yang tidak menyenangkan. Apa berkumpul yang tidak menyenangkan? Bukan hanya orang loh ya. Kondisi juga. Sesuatu juga. Dengan makanan yang tidak kita sukai, kita menderita. Berpisah dengan yang menyenangkan, ini juga sama, bukan hanya orang. Tapi juga barang, apa yang kita cintai. Itu penderitaan. Dan yang ketujuh, tidak mendapat apa yang diinginkan, itu penderitaan. 1-7, orang umum bisa memahami. Oke? Yang tidak mungkin ditembus oleh orang pada umumnya, nomor 8. Ini hanya Buddhis yang bisa. Nomor 8, hanya Buddhis yang bisa. Kelahiran juga banyak yang bilang. Mungkin orang jenuh dengan kelahiran kalau dia lahir di keluarga yang tidak happy. Dia menganggap itu lahir penderitaan. Ya kan? Yang lainnya 2-7 jelas itu penderitaan bagi dia, siapapun orangnya. Tapi yang nomor 8 hanya Buddhis yang bisa paham. Dan Buddhis itu juga orang yang praktek vipassana. Ini yang Romo ngomongin yang ke-8 ini kan hanya ada di Buddhis. Di tetangga kita nggak ada. Itu dia. Kita ngomongnya Makanya nggak ada. kalau kita mau objektif, mau jujur, yang bisa mencapai pembebasan hanya Buddhis. Buddhis bukan KTP ya. Karena yang Buddhis pun kalau nggak belajar vipassana, dia juga nggak bisa terbebaskan. Jadi ajaran ini yang ke-8 hanya dari Buddhis. Apa maksudnya? 5 kelompok kehidupan kita yang tadi tunduk pada kemelekatan itu juga penderitaan. Jadi yang namanya tubuh jasmani, perasaan, persepsi, bentuk-bentuk pikiran, consciousness, kesadaran, dia itu kita perhatikan dari waktu ke waktu cuma muncul bertahan lenyap, muncul bertahan lenyap. Nah, penderitaan itu kita tidak mampu, kita selalu ditindas oleh yang namanya perubahan, itu penderitaan. Selama kita hidup dimanapun di 31 dalam kehidupan, selama kita ditindas 5 hal ini, selama kita hidup di 31 dalam kehidupan dimanapun, selama kita satu dari mereka itu ditindas oleh perubahan, kita menderita. Manusia 5-5-nya berubah nggak? Berubah kan? Penderitaan. 4 alam rendah berubah nggak? Berubah, penderitaan. Alam dewa 5-5-nya berubah nggak? Berubah, penderitaan. Bahkan alam surga pun kita anggap penderitaan. Alam Brahma semua ini berubah nggak? Atau salah satu dari mereka berubah nggak? Berubah, penderitaan. Alam Arupa Brahma, salah satu dari ini berubah nggak? Berubah, penderitaan. Maka tidak ada kekekalan di Buddhis itu. Lahir di surga itu bukan prioritas. Karena apa? Surga pun penderitaan. Karena eksistensi di sana muncul bertahan lenyap. Nah, kita tidak mampu mempertahankan muncul bertahan lenyap, kita selalu ditindas, dirongrong. Itulah penderitaan. Nah, kenapa yang non-Buddhis tidak bisa terbebaskan kalau dia nggak praktek jalan ini?
Karena dia tidak melihat itu sebagai sesuatu yang muncul bertahan lenyap. Mungkin penderitaan tertentu, dia bisa lihat ini muncul bertahan lenyap. Tapi bagian dari hal-hal tertentu dia nggak bisa lihat itu sebagai sebuah yang berubah. Apa? Kelahiran di alam surga dianggap kekal. Kan ada kan yang begitu kan? Lahir di surga kekal. Kebahagiaan tertentu kekal. Selama dia punya pandangan itu, dia tidak akan pernah terbebaskan. Selamanya. Selama dia punya pandangan itu. Hanya di Buddhis yang mengajarkan. Kan Anda lihat kan dalam meditasi ini kan. Apa yang Anda lihat di sini? Perasaan yang menderita secara fisik dan mental selama kita meditasi. Wah, jelas itu penderitaan, sakit fisik, sakit ini. Maka kalau Anda menderita itu betul, jalan praktek Anda itu betul. Anda sudah praktek yang benar. Karena Anda mau melihat, kita semua ini mau melihat penderitaan sejelas-jelasnya. Itu bukan salah, itu betul. Fisik dan mental. Hah? Bisa melenyapkan penderitaan apa enggak? Bisa, yang tertentu. Belum tentu. Di alam Brahma belum tentu ada Dharma, dan di alam Brahma belum tentu bisa melenyapkan penderitaan. Tergantung kondisi. Ini saya jelaskan ini dulu ya. Kita kan lihat nih dukkha dukkata kan, 3 jenis penderitaan kan. Penderitaan yang pertama jenisnya, penderitaan fisik dan mental, jelas itu penderitaan. Kita angkat, dorong, letak, kaki sakit, makan kunyah-kunyah, ini pegel, melihat mata jadi nggak nyaman, duduk pantatnya sakit, duduk pinggangnya pegel, berpikir pikirannya juga berubah terus-menerus, nggak bisa dipertahankan perubahannya, itu juga menderita. Muncul pikirannya negatif terus-menerus, pikiran nggak bisa konsentrasi terus-menerus panjang hari. Itu Anda jalan yang betul. Karena melihat secara fisik dan mental dia berubah. Nah, ini kan jelas semua orang bisa lihat. Tapi yang kedua, yang orang lain nggak bisa lihat. Mulai agak samar-samar. Perasaan bahagia begitu muncul. Selain Buddhis, atau orang tertentu ya. Orang tertentu, dia tidak bisa melihat itu sebagai penderitaan. Begitu perasaan senang terima duit banyak, euforia yang muncul. Oh, ini kan saya terima duit, mana ada penderitaan. Dia lupa bahwa ada yang namanya viparinama dukkhata. Penderitaan ini disebabkan oleh perubahan. Sesuatu yang muncul kita amati begitu duduk meditasi, yang menyenangkan muncul, bertahan, lenyap. Jadi sesuatu yang menyenangkan langsung diikuti dengan penderitaan. Nah, orang secara umum gak melihat itu. Begitu Anda mendapatkan mobil atau uang yang banyak, Anda langsung diikuti kekhawatiran. Bagaimana cara menjaganya, bagaimana supaya nggak diambil orang, bagaimana mengelolanya, dan seterusnya kekhawatiran yang lain. Kita nggak memperhatikan itu, hanya lihat bagian senangnya doang. Maka selama kita melihat perasaan senang itu bukan sebagai yang penderitaan, maka kita nggak terbebaskan dari atau nggak bisa mencapai nibbana. Baru 2 ya. Nah yang terakhir, namanya sangkara dukkata. Ini yang dibilang tadi, yang ke-8, penderitaan yang jenis ke-8 tadi. Yang ini. Kemelekatan terhadap kelompok unsur kehidupan, itu adalah penderitaan. Itu adalah bagian yang terakhir. Penderitaan yang disebabkan karena melekat pada bentukan-bentukan. Kita kan dalam meditasi ini kan tahu, yang kita lihat itu kan cuma 5 kelompok kehidupan kan. Ini neutral feeling, perasaan yang netral. Kita terdiri dari ini, terdiri dari ini, terdiri dari ini dan ini. Dia muncul, bertahan dan lenyap. Kalau tidak ada satu di antara mereka, kita tidak bisa hidup. Misalnya perasaannya hilang, kita mati, nggak bisa hidup. Jasmaninya hilang, kita mati, nggak bisa hidup. Persepsinya hilang atau ingatannya hilang, kita nggak bisa hidup juga. Nggak bisa hidup sepenuhnya. Nah maka kita ini manusia, itu adalah perpaduan dari berbagai faktor ini. Tapi begitu kita vipassana, kita melihat ternyata faktor-faktor yang membentuk kita ini, dia muncul, bertahan, lenyap, muncul, bertahan, lenyap. Akhirnya kita melihat, nafas masuk dan keluar itu adalah penderitaan, makanan yang masuk ke dalam mulut adalah penderitaan,
melihat itu adalah penderitaan, mendengar itu adalah penderitaan, mencium sesuatu itu adalah penderitaan, merasakan makanan itu adalah penderitaan, menyentuh sesuatu adalah penderitaan, dan berpikir pun penderitaan. Semua bagian dari pengalaman indera itu adalah penderitaan. Dan itu yang gak dilihat oleh mereka yang tidak praktek wipasana. Maka selama dia masih menyenangi perasaan yang netral, dianggap biasa-biasa aja, dianggap bukan penderitaan, maka dia tidak terbebaskan. Nah, ini yang lahir di alam arupa Brahma dan di alam-alam Brahma jana keempat. Karena dia cenderung perasaannya UPK, netral. Nah, dia menganggap perasaan netral ini adalah kebebasan. Tapi dia lupa perasaan yang netral ini muncul, bertahan, lenyap. Muncul, bertahan, lenyap. Maka 31 alam kehidupan ini semua terkena penderitaan. Nah, Buddha mengajarkan kita untuk bebas dari 31 alam kehidupan ini. Bukan hanya sekedar lahir di surga. Bisa paham ya poinnya ya? Jadi 3 jenis perasaan kita di setiap waktu, senang, tidak senang, dan netral, dari mata, telinga, dan sebagainya, karena dia muncul, bertahan, dan lenyap, dia adalah penderitaan. Dan begitu kita menyadari dia semua adalah penderitaan, maka kita akan bisa terbebaskan. Mengerikannya, setiap daripada jentikan mata kita, kedipan mata kita, kita bisa melihat miliaran daripada kesadaran itu muncul dan lenyap, muncul, bertahan, lenyap, muncul, bertahan, lenyap. Jadi dalam satu kali kita melihat begini, Anda melihat layar, kemudian lihat gambar-gambarnya, melihat tulisan disusun. Berapa banyak proses pikiran tuh? Dikatakan miliaran pikiran yang muncul dan lenyap dalam kedipan mata. Satu kedipan mata. Dan itu semua muncul, bertahan, lenyap, isinya adalah penderitaan. Jadi penderitaan yang dimaksudkan oleh Buddha itu bukan penderitaan kita tuh disiksa gini terus. Bukan. Kita merasakan sakit terus-menerus. Bahkan perasaan yang menyenangkan dan perasaan yang biasa-biasa aja, karena dia berubah dan kita dirongrong oleh perubahan ini, itulah penderitaan. Jadi bukan penderitaan yang tidak menyenangkan doang, tapi penderitaan bahkan yang menyenangkan dan bahkan yang netral sekalipun, karena kondisi-kondisi ini. Menyenangkan itu yang paling menderita. Yang tidak menyenangkan jelas menderita. Yang menyenangkan itu yang paling menderita. Begitu lagi sayang-sayangnya sama seseorang, anaknya tiba-tiba meninggal. Wey. Tapi yang paling berbahaya itu yang ketiga. Yang netral. Makanya dia yang paling sulit ditembus. Karena kita merasa nafas ya alamiahnya manusia, makan ya alamiahnya manusia, tidur ya alamiahnya manusia, jalan ya alamiahnya manusia. Tapi selama kita tidak melihat dari dekat bahwa dia adalah muncul dan lenyap terus-menerus, maka kita menganggap itu adalah hal yang wajar. Dan karena kita menganggap itu adalah hal yang wajar, maka eksistensi kita di masa mendatang, kita lahir lagi, itu pun adalah hal yang wajar. Sehingga keinginan itu masih ada halus sekali. Mungkin Anda berpikir, oke, kalau gitu saya nggak mau lahir di alam manusia. Karena banyak penderitaannya. Oke, saya nggak mau lahir di alam dewa. Karena ada yang membahagiakan dan dia berubah. Apa yang terakhir? Saya mau lahir di alam Brahma. Yang perasaannya seimbang. Terus menerus sampai meninggal. Tapi ternyata alam Brahma itu pun bukan pembebasan dari penderitaan fisik dan mental. Dia pun perubahan yang terus-menerus gak bisa dibendung, dia pun penderitaan. Nah itu cuma diajarkan di Buddhis. Bahkan Hindu yang paling dekat pun tidak demikian. Padahal dia sudah punya istilah yang sama dengan kita, moksa, pembebasan. Tapi jalannya berbeda. Nah jalan satu-satunya yang disebutkan oleh Buddha, ini jalan satu-satunya. Jalan mulia berunsur 8. Yang Anda praktekkan ini. Nah maka nanti kalau misalnya ada non-Buddhis yang dia sangat terbuka sekali, dia praktek dengan cara seperti kita, dia bisa mencapai nibbana justru.
Dibandingkan umat Buddha yang puluhan tahun belajar teori ini tapi nggak pada praktek. Mahal ya, sebagai Buddhis mahal ya. Kita sudah nggak lagi diminta untuk percaya atau enggak, langsung lakukan. Nggak diminta juga ini diselamatkan atau enggak. Kita yang menyelamatkan diri sendiri. Kalau selama meditasi ketiduran terus ya nggak selamat. Tapi kalau meditasinya betul-betul dilakukan terus-menerus, ini jalan menuju keselamatan. Ya kan? Nggak apa-apa. Tidur terus, yang penting berdoanya kuat. Siapa yang mau kasih pembebasan cuma-cuma? Jadi gampang belum di mana baru 5 hari. Hah? Baru 5 hari udah batin. Oh iya. Jadi bro, di dalam konsep Buddhis tidak ada yang gratis ya. Artinya segala sesuatu yang kita kerjakan pokoknya berefek baik negatif maupun positif. Berefek Jadi selalu. istilahnya, kamu begini gratis entar, kamu begini hadiah begini enggak kan? Enggak. Kalau menurut cara berpikir saya sih sama yang saya katakan. Hukum yang paling alam, paling adil di alam sebenarnya itu hukum alam. Hukum perbuatan, hukum karma. Kenapa? Nggak pernah meleset sedikit pun menurut cara saya berpikir. Iya, tapi dia bisa meleset kalau kita kondisikannya beda. Oh iya, semua juga Ya kan? kalau kondisi masih berubah. Iya, dia bisa meleset kalau kondisinya beda, dirubah sama kita. Jadi Buddhis itu bukan mengajarkan sebab dan akibat. Salah. Kalau Buddhis mengajarkan sebab dan akibat, itu salah. Itu takdir. Buddhis itu mengajarkannya sebab, kondisi, akibat. Paham ya? Paham ya? Jadi ada kondisi di tengah-tengahnya. Datang orang yang kita tidak suka, ini kan akibat kita. Harusnya kita bikin sebab yang negatif dong. Sebab yang negatif dong. Tapi karena kita memunculkan kondisi yang baik, oh, dia mau marah nih, saya dengarkan aja. Mendengar. Akibatnya nggak jadi negatif. Maka kondisi itulah yang harus kita ciptakan, harus kita pelajari, kita dengarkan, kita kontemplasikan, kita renungkan, dan betul-betul sampai kita kembangkan dalam keseharian. Nah, maka pembebasan bukan hanya terjadi ketika retreat meditasi, dalam keseharian pun bisa. Benar nggak? Bisa kan? Retreat meditasi ini cuma bisa kita bilang ya pendalaman lagi, memberikan informasi baru, kita mengembangkan lagi secara mendalam. Tapi dalam keseharian itulah yang sebetulnya perlu kita kembangkan sedemikian mendalam. Itu jalan pembebasan kita. Masih panjang atau sudah dekat? Mengerikan ya. Kalau kita nggak paham ini, kita nggak praktekkan dan nggak kita tembus, 4 alam menderita itu terbuka lebar, masih. Kelahiran berikutnya masih berjuta-juta kali. Tapi begitu kita paham ini, kemudian kita praktekkan dan ditembus, setidaknya mencapai kesucian yang pertama Sotapanna, 4 alam rendah tertutup, jutaan kelahiran terpotong tinggal 7 maksimal. Wah, happy banget hidupnya itu ya. 7 kelahiran lagi tinggal traveling dah. Traveling 31 dalam kehidupan. Enggak lah, bercanda itu ya. Teman saya bilang gitu. Saya jadi Buddhis di dunia ini cuma mau satu doang. Mau menjadi Sotapanna. Loh, kok nggak mau arahat? Ya, karena dengan saya jadi Sotapanna tinggal 7 kelahiran. Saya bisa traveling ke alam lain-lain lagi. Udah nggak kejeblos. Tapi pikiran untuk traveling juga sebetulnya sudah nggak ada. Dianya aja halusinasi. Nah, yang Sotapanna sudah nggak punya keinginan yang kasar seperti itu lagi. Bisa. Masih marah, bisa. Masih nafsu, bisa. Masih sombong, bisa. Masih muncul keakuan, bisa. Masih bodoh, kadang-kadang bisa. Nggak bisa. Karena ada 3 aspek batin yang saya belum tampilkan ya.
Terakhir ya, saya tampilkan ya. Gini, yang terakhir. Nah, seorang yang mencapai tingkat kesucian Sotapanna, dia menghancurkan 3 bagian. Sakayaditi, pandangan tentang aku. Masih belum Sotapanna. Wicikicca, keraguan-raguan. Keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha termasuk pelatihannya. Itu dilenyapkan. Silabata Paramasa, praktek-praktek yang tidak sesuai dengan jalan mulia brosur 8 dianggap sebagai jalan kesucian. Jadi seperti praktek seperti anjing, berpuasa seperti babi misalnya, seperti kuda, seperti sapi, itu masih dipraktekkan, tidak mengarah pada pembebasan. Sama, masuk dalam Silabata Paramasa. Itu mandi di Sungai Gangga. Kan ada anggapan mandi di Sungai Gangga itu adalah pembersihan diri. Kalau kayak gitu ya beli tiket ke India langsung menjadi arahat. Hah? Kalau kayak gitu kan beli tiket aja ke India langsung menjadi Sotapanna. Hah? Tadi bilang sulit. Oh, belum tentu. Bukan hanya nggak percaya, bahkan nggak dilakukan. Dan bukan hanya itu, banyak dalam praktek keseharian kita tuh banyak. Itu hanya salah satunya. Oh, banyak. Tapi saya nggak mau sebutkan lah. Nanti malah mengganggu Anda punya keyakinan. Contohnya, ini contoh misalnya ya. Tiam Hyo, tahu Tiam Hyo ya? Kita menganggap ini adalah jalan pembebasan. Padahal bukan, itu adalah hanya untuk menghormati para dewa. Tapi kita anggap dengan kita begitu, batin kita jadi suci. Nah, maka kita melakukannya itu doang. Kemudian ada lagi banyak tuh yang buang sial. Ritual-ritual, apapun. Yang membelenggu kita bukan mengarah pada pembebasan. Ya, mungkin aman lah ya. Mungkin aman. Kadang-kadang bahkan ada praktek-praktek yang halus, misalnya, oh saya kalau meditasi harus puasa. Itu juga termasuk. Kan seperti Siddhartha kan? Dia berpikirnya meditasi harus berpuasa selama 6 tahun. Ternyata itu penghalang. Itu masuk Silabata Paramasa. Kalau jalannya sesuai dengan yang diarahkan. Ya makanya itu berpotensi untuk bisa mencapai pembebasan. Wicikicca itu keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jadi keraguan-raguan terhadap praktek Dhamma yang kita lakukan ini, itu masih ragu-ragu. Ah, masa iya sih? Nah, itu keraguan-raguan. Itu keraguan-raguan. Jadi kalau Anda masih berpikir, ngapain praktek Dhamma gini, angkat, dorong, letak, pelan-pelan gini, jalan, gak ada gunanya. Itu keraguan-raguan. Nah, kita menghancurkan 3 bagian yang pertama, itu alam rendah langsung ditutup. Nah, di sini makanya disebutkan. Seorang Sotapanna, begitu dia menghancurkan 3 yang tadi, maka dia maksimal kelahirannya hanya 7 kali. Dan dia tidak lahir lagi di alam apaya, di alam rendah. Oke? Seorang Sakadagami maksimal 2 kali kelahiran. Jadi dia akan pergi ke alam yang baik, yang menyenangkan, setelah itu menjadi manusia lagi, mencapai kesucian arahat. Seorang Anagami tidak lagi masuk ke alam dewa, tidak lagi masuk ke alam rendah, tidak lagi masuk ke alam manusia. Dia langsung masuk ke alam Brahma, yang tingkat keempat, yang tingkatnya VIP, nanti setelah itu dia langsung jadi arahat. Seorang arahata tidak lahir di alam manusia, di alam karma, di alam nafsu, di alam rupa Brahma yang punya bentuk, dan di alam arupa Brahma yang tidak punya bentuk. Jadi arahat sudah terbebaskan total dari 31 alam kehidupan. Nah, maka tugas kita itu adalah menghancurkan ini semua. Nah, untuk menghancurkan Sakayaditi itu bagaimana? Ya praktek seperti kita loh. Angkat, dorong, letak. Dilihat lagi 4 unsur. Batin dan jasmani prosesnya diamati. Sampai betul-betul kita memahami ini kosong dari diri dan aku. Udah punya sadar sama Buddha. Tapi praktek Dhamma nggak dijalanin, itu sama aja nggak ada sadar ya.
Ya ada, tapi sadanya ya Sadanya hanya sekedar percaya atau sada keyakinan terhadap bentuk-bentuk bangunan kan banyak. Keyakinan kan bentuknya banyak. Ada yang dia sada ketika melihat Buddha rupangnya, wiharanya bagus. Ada yang sada melihat bikunya. Kan banyak. Tapi dia nggak sada kepada yang praktek secara langsung. Nah ini makanya menarik kalau dipelajari. Makanya meditasi itu materinya banyak. Dijelaskan sampai kapanpun nggak habis. Makanya kalau kita mau bikin retreat sampai berapa hari pun nggak akan habis dia. Ini pun dijelaskan pun bisa sampai detil lagi. Ya, nah ini yang terakhir dari penderitaan. Besok kita bahas yang kedua ini, nafsu keinginan. Wah, itu lebih asik lagi. Tapi Anda harus berani pusing. Harus berani mendengarkan. Itu lebih mengerikan lagi. Nomor 2, 3, dan 4. 4 kebenaran mulia.